Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sungguh berbahagia atas penyertaan Tuhan yang masih memberikan kita napas kehidupan untuk menyegari hati kita, memulai segala aktivitas kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua RG Manulang. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita juga mendengarkan sebuah pertanyaan yang dibawakan oleh salah seorang jemaat kita, yaitu Inang Nyonya Hutapea, Inang Boru Hutagalung. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baru dibacakan buat kita. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita boleh menyebut nama Tuhan sembarangan? Terus pertanyaan berikutnya, pada saat kapan kita boleh menyebut nama Tuhan itu sendiri? Saudara-saudara yang terkasih, mengapa dalam firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Karena Allah akan menghukum bagi mereka yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara yang terkasih, ternyata nama Tuhan itu adalah nama yang agung, yang melekat pada pribadinya. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang agung, Sang Pencipta itu. Itu sebabnya tidak boleh seorang pun manusia menyalahgunakan namanya. Tidak boleh ada seorang pun dengan mengatasnamakan Tuhan, lalu dia mengumpati orang lain atau mengutuki siapapun. Tetapi hendaklah dengan memakai nama Tuhan, dia memperlihatkan sebuah sikap bagaimana dia menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, bukan hanya dengan berdiam diri saja, atau tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan dengan kata-kata saja, tetapi ada maksud lain yang lebih dalam di dalamnya, yaitu bagaimana hidup kita ini harus memperlihatkan
bagaimana kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita adalah gambar Allah yang hidup, yang sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang bertingkah laku baik, orang yang memperlihatkan bagaimana hidupnya melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, sesungguhnya merekalah yang memuliakan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memperlihatkan bagaimana hidupnya ini adalah milik Tuhan, dia dengan sesuka hatinya melakukan apapun yang dia mau, tanpa memperlihatkan hukum-hukum Tuhan, tanpa mengindahkan apa yang menjadi aturan Tuhan, maka sesungguhnya dia telah mencemari nama Tuhan di dalam hidupnya sendiri. Maka dalam firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik dalam kehidupan ini. Tutur kata kita memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Suatu ketika Yesus pernah menyampaikan dan mengajarkan beberapa hal ketika dia berkhotbah di bukit itu. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lalu dia katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya bagaimana kehidupan kita ini memperlihatkan cerminan hal-hal yang baik yang melekat dalam pribadi kita. Sesungguhnya itulah yang memperlihatkan status kita sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sebagai identitas di KTP, atau hanya sebatas sebutan saja kita orang Kristen, tetapi itu nampak dan terlihat dari perilaku hidup kita yang nyata sehari-hari itu. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang harus memperlihatkan bagaimana hidupnya menjadi hidup yang berkenan, bagaimana hidupnya hidup yang memuliakan Tuhan. Maka menyebut nama Tuhan dengan hal-hal yang baik, dengan memperlihatkan kualitas hidup yang baik, sesungguhnya itulah yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Jadilah menjadi orang-orang yang memperlihatkan bahwa hidup kita ini telah dimenangkan Tuhan. Hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Kristus yang sangat mahal itu. Maka kita tidak menjadi orang yang sia-sia, tetapi menjadi orang yang berguna, memperlihatkan bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadilah menjadi manusia yang pengasih, jadilah menjadi manusia yang penolong, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan yang memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu, kalau kita mau.